Jadi saya anggap perjalanan 1 bulan di Lapas Petobo itu Ya. Pengalaman berharga karena dan saya juga sudah ketemu orang tua setelah itu. Ya. Setelah jalannya itu sudah bagian dari jalan hidup sudah. Oke. Iya. Kenapa saya memilih untuk edisi ini sama Henley itu ya? Karena menurut saya Henley ini punya banyak perjalanan hidup yang saya kira banyak cerita umurnya. Banyak. Saya kira juga itu kalau dikembalikan ke saya tidak mampu mengikuti perjalanan hidup Om Henley. Tapi ada juga perjalanan inspirasi yang juga saya tidak bisa seperti yang dilakukan Om Henley. Soal misalnya bagaimana mengurus sosial dan kemanusiaan. Orang tertentu seperti Om Henley yang mau melakukan. Tapi sebentar, kita kan banyak cerita tentang perjalanan itu, tapi saya mau di awal-awal dulu. Om Henley ini juga kan punya beberapa media. Saya menyebutnya founder ya. Founder media online. Kalau kita waktu Edu kemarin bilang kayaknya Om Henley ini cocoknya jadi raja media online, khususnya media online di Morut ya. Bisa cerita sedikit ya? Ada berapa selain berita Morut yang saya tahu ya? Kenapa Om Henley mau membangun jaringan media online lokal, khususnya isu-isu Morowali Utara itu dengan beberapa media? Apa yang menarik sebenarnya di Morowali Utara yang sebagai fungsi kita pers toh? Iya. Sebagai kontrol sosial itu? Sebenarnya saya fokus hanya di beritamorut.com Om. Cuma di perjalanan waktu, karena saya pikir kita teman-teman anak-anak daerah, apalagi kita anak Morut toh, saya rasa bagaimana susahnya awal-awal buat media Om Roni tahu juga toh. Yeah. Jadi saya pikir kalau saya ada rezeki saya buat media, terus ada juga yang saya kasih ke teman untuk dia kelola. Yeah. Kemudian ada juga media yang maksudnya sifatnya tidak lokal lagi, sudah ke isu-isu global tuh, isu-isu nasional. Itu harapannya sama-sama supaya teman lain juga dapat kesempatan tuh. Tapi kalau saya fokus di berita Morut saja. Iya sebenarnya. Okay. Sudah cukup dengan berita Morut, cuma karena mungkin lewat begitu kita bisa berbagi juga dengan teman tuh, memberi ruang sama teman. Ya. Itu Om Ron. Ya. Terus di awal-awal kenapa mau membangun media lokal gitu kan? Setahu saya dulu Om Henley ini pernah kerja di beberapa teman-teman media gitu. Iya. Kenapa kepikiran kayaknya di Morut itu saya harus bikin media lokal di sana gitu? Apa ada banyak hal yang perlu diawasi? Karena salah satu menurut saya media yang kritis itu adalah berita Morut ya. Iya. Apa-apa saja yang terjadi di Morut yang penyimpangan pemerintah apapun itu. Karena di Morut itu lalu kita buat awal-awal belum ada media lokal yang jalan contoh. Yang namanya ciri khasnya Morut tuh. Jadi saya pikir banyak hal yang perlu dipublikasikan yang masyarakat luas harus tahu tentang Morowali Utara. Kemudian daerahku itu kan daerah kaya Om contoh. Kalau kita mengelola media secara bagus, secara baik tuh, kita juga bisa hidup dari situ tuh. Gitu. Jadi memang saya serius mengurusi itu tuh. Makanya saya pikir saya di lokal Morut saja itu banyak sekali yang harus diberitakan tuh. Ada persoalan-persoalan perusahaan tuh, ada macam-macam perusahaan. Kemudian ada banyak potensi-potensi daerah yang harus dipublikasi. Banyak hal yang menarik seperti terakhir kemarin ada goa di Gopa, ada kemudian ada air terjun. Jadi banyak yang menarik di Morut itu kalau bicara berita tuh. Iya. Daerah yang kaya Om Ron. Jadi saya pikir kita fokus di daerahnya kita tuh sebagai anak daerah juga. Betul. Tapi ada beberapa berita Om Henley itu yang kritis begitu kan. Jadi banyak Om Henley saya yakin
sama lah kita wartawan ya. Kalau kita beritakan bagus orang senang, kalau tidak disenangi. Iya betul. Banyak musuh banyak teman. Tapi Om Henry ini kan di beberapa berita-berita kritis itu ya, baik mengkritik perusahaan, apalagi persoalan dana umat ini. Dana umat itu bisa Iya. APBD, dana desa, Iya, CSR. CSR itu Iya. tidak ada ampun begitu. Saya pokoknya gas gitu. Memang di Murut itu kan harus digas memang kalau di sana tuh. Maksudnya harus sesuai dengan itu ya. Karena dana daerah. Karena anggaran itu di desa saja itu, anggaran daerah apa desa-desa lingkar tambang itu cukup besar CSR-nya tuh. Jadi saya berpikir masa di desa lingkar tambang saja itu masih ada rumah-rumah ibadah yang kesulitan tuh. Oke. Masih ada yang butuh kesulitan. Padahal seharusnya tidak perlu mereka kesulitan karena ada CSR, ada perusahaan di lingkar tambang situ tuh. Kalau itu dikelola baik, saya rasa masjid, gereja itu semua bagus-bagus di sana sebenarnya. Makanya itu kita soroti habis itu soal itu. Memang kita gas kalau soal itu tuh. Itu. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah juga kan harus kita kawal. Betul. Sebenarnya kita ini tidak anti pemerintah. Betul. Kita ini justru mengingatkan pemerintah terhadap kebijakannya, janjinya. Oke. Itu Om. Ya, tapi ya begitulah kalau kita mengganggu ketidaknyamanan. Iya, apalagi kemarin yang rame itu yang ada pelajar yang kena tembak itu di bagian mata, kemudian dia operasi. Itu awalnya Makassar, juga, awalnya dari keluhan masyarakat terhadap kebutuhan ambulans, toh. Kemudian proses-proses mereka mau dirujuk itu lama, jadi mereka komunikasi dengan kita. Setelah di sana ternyata mereka tidak masuk di cover BPJS, toh. Mereka cerita, sementara itu mereka orang yang susah secara ekonomi, toh. Saya hampir matikan HP juga karena saya kebingungan tuh waktu itu. Orang banyak minta tolong. Dia butuh 42 juta. Oke. Kalau cuma 300-400 ribu mungkin kita bisa bantu tuh. Baik. Banyak begitu, akhirnya saya bilang saya tulis saja ini saya. Kemudian ternyata ramai dan terima kasih Pak Gubernur dan Ibu Wabuk langsung merespon ya. Iya, Ibu Dokter ini langsung ke sana dan merespon. Syukur terjawab mereka punya kebutuhan, karena itu keluarganya sedih sekali juga bercerita tuh. Ya. Bilang Pak kita ini baik yang orang tuanya yang tidak sengaja menembak itu, kemudian yang korban sama-sama orang susah lah. Jadi mereka bilang, waduh kalau mau bayar begitu kasihan, biaya dari mana tuh? Betul. Dan dibantu gubernur kemarin ya? Iya, dan dibantu sama gubernur. Sekarang pasiennya itu sudah kembali ya? Atau masih di Makassar? Jalan? Kayaknya ini sudah kembali. Sudah. Karena terakhir masih pengobatan kontrol sudah kembali. Tapi kalau persoalan kemanusiaan itu setiap hari hampir setiap hari kita terima tuh. Hampir setiap hari kita terima. Makanya sebenarnya pemerintah harus meninjau kembali kebijakan lewat Perbup itu tentang tarif angkut jenazah luar kota. Nah, kalau tidak mau ditinjau dikurangi, ada subsidi. Subsidi itu bisa dilakukan, Subsidi itu bisa karena sistemnya di sana kan sudah blut, tuh. Badan layanan jadi mereka bisa kelola dana di rumah sakit, kemudian bisa disubsidi sebenarnya kalau diatur. Kemudian kalau memang tidak bisa, ada perusahaan-perusahaan, itu perusahaan-perusahaan dilibatkan mereka tuh. Betul. Sedangkan urusan lain mereka mau, apalagi urusan kemanusiaan pasti mau perusahaan tuh. Betul. Cuma memang harus ditata kelola secara terbuka, secara transparan tuh. Itu yang paling penting. Nanti kita bicara soal bagaimana Om Henry peduli dengan kemanusiaan ya. Karena bukan cuma urus berita, tapi urusan kemanusiaan juga, ada ambulans dan segala macam. Tapi saya mau ke ini dulu, Om Henry. Mohon maaf sebelumnya, di 2 bulan lalu kalau saya tidak salah ingat, Om Henry itu ditimpa satu masalah gitu ya. Jadi napi Om Ron. Iya. Jadi orang bilang sial itu tidak di kalender gitu. Tapi saya bukan mau mengulik hal-hal dari belakang, tapi
saya mau bertanya misalnya soal apa pelajaran penting yang Om Henry dapat setelah melalui sekolah kehidupan, begitu ya Iya, saya sekolah bahasanya. kehidupan. Nah, Biarpun 1 bulan, tapi ya, saya rasa bagaimana di dalam penjara tuh, dan ya, sama diberlakukan seperti yang lain. Jadi saya berharap ke depan tidak lagi seperti itu tuh. oke, Itu pelajaran berharga tuh. ya, Saya tidak mau menyalahkan orang lain, Om Ron. ya, Itu mungkin peringatan Tuhan, akumulasi dari semua hal-hal yang kurang baik di saya tuh, itu oke. dikoreksi jadi bahan koreksi tuh. Tapi itu sudah Om Ron bagian dari resiko, mungkin bagian dari resiko aktivitasnya kita tuh, aktivitasnya saya tuh. Baik. Apalagi kalau kita yang memang Terlalu kritis itu pasti berisiko, Om Ron. Tapi hanya orang yang berani yang bisa naik level, Om. Oke. Karena kalau kita berada di zona nyaman, susah kita mau susah kita mau berkembang. Karena kita serba salah, Om Ron. Kita mau mengkritik kebijakan tidak bisa. Kalau kita ada di lingkaran zona nyaman tuh, betul. banyak yang terjebak di situ. Nah, kami di Berita Murut ini sejak awal kami bisa menempatkan posisi itu sebagai alat kontrol. Nah, itu yang paling penting. Jadi saya anggap perjalanan 1 bulan di Lapas Petobo itu pengalaman berharga, karena dan saya juga sudah ketemu orang tua setelah itu. Setelah jalannya itu sudah bagian dari jalan hidup sudah. Iya. Nah, waktu saya masuk namanya masuk penjara ini. Betul. Saya takutnya mau dipukul, tapi tidak ada di dalam. Saya masuk, tapi memang di sel sempit memang. Sekitar 7 orang kalau tidak salah, 6 sampai 7 orang, sempit. Ukuran? Selebar ini? Wah, ini lebar ini, sempit memang. Sempit. Saya tidak tahu berapa kali, 2x2 mungkin tuh. Tapi sudah ada kamar mandi situ, jadi sudah ada tempat tidur situ. Sudah di situ semua. Jadi itu 12 hari di trap sel istilahnya, di sel 12 kecil. hari di sel kecil. Tidak bisa dijenguk. Tidak bisa dijenguk keluarga istri. Nanti cuma setelah itu bisa antar makanan, tapi dititip tuh. Setelah 12 hari baru agak keluar, agak longgar di yang sel agak besar. Tapi di sana ya pengalaman berharga, Om Ron, karena kan disatukan semua kasus itu tuh. Mulai dari kasus narkoba, kasus perlindungan anak tuh, kasus pencurian, kasus pembunuhan, semua di situ memang satu Jadi saya gunakan juga kesempatan itu untuk bercerita tentang pengalamannya mereka tuh. Pengalaman mereka. Jadi memang apa yang tidak kita pelajari di luar, kita dapat di dalam, maksudnya cerita-cerita kehidupan tuh. Tapi kalau pemberlakuan khusus tidak ada. Tidak ada. Berapa, 1 bulan itu rasa berapa tahun? Rasa lama, Bro. Waktu 20 hari tinggal 10 hari itu, saya sempat berpikir, kalau bisa saya kasih, saya mau bayar, saya mau kasih motorku, ambil Jo. Yang penting saya keluar tuh. Sudah tidak mampu saya tuh. Pas 20 hari itu. Iya, memang sudah di 3 hari 4 hari pertama itu memang stres, Om Bro. Karena saya hanya bisa duduk. Cuma ruangan sempit. Iya, sempit. Hanya bisa duduk, berdiri. Saya lihat orang penuh tato di depanku tuh. Gelisah memang tuh. Kemudian saya pikir pekerjaan tuh, yang di kelilingku tuh ada yang 17 tahun, 18 tahun. Anak-anak semua ya? Iya. Ya saya yang paling, selama lapas itu saya yang paling rendah tuh yang jalan di situ. Yang bulan. Ada yang sampai. Itu kira-kira. Nah, berkaca dari kasus ini, apa yang lebih harus hati-hati Om Henry lakukan supaya misalnya kemarin kena kasus ITE. Apa yang jadi pelajaran buat saya juga, buat Om Henry, supaya jadi semualah gitu, supaya bagaimana supaya yang kita anggap sesuatu yang kita tidak bayangkan ternyata bisa tersangkut di situ. Kalau mau aman jangan mengganggu kekuasaan, dan mengganggu. Itu yang pertama. Kalau kita bersentuhan dengan kekuasaan tuh, itu pasti berisiko. Karena kalau bicara ITE tuh, bicara
yang kena saya begitu, semua Bisa. semua berisiko, semua Punya kena. potensi ya. Iya, Oke. semua potensi. Itu yang pertama. Itu Bro. Ya. Karena kalau mau aman jangan terlalu kritis tuh. Tapi kalau kita tidak kritis juga jadi orang media bagaimana? Jadi Itu kita yang- membiarkan pelanggaran begitu kan? Ya Tapi tinggal ya pintar-pintar lah ya. itu kan mungkin waktu sial, lagi-lagi sial tuh Oh, iya, iya, harus kena hukuman tuh. Oke. Tapi pelajaran memang. Tapi dengan kejadian ini Om Hen berarti bukan berarti menurunkan apa namanya nilai kritis Om Henly untuk mengkritik kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ini kan tidak. Kalau itu kan kita punya kewajiban, tanggung jawab moral untuk menyuarakan yang seperti itu tuh. Karena apa? Begitu ada persoalan di Moro tuh, kami yang dicari tuh. Orang bilang hanya sama kami mereka bisa sampaikan keluh kesahnya. Jadi mau kadang-kadang mau tidak mau secara tidak sadar kami kembali menulis tentang soal kritik tuh. Tapi kami berusaha untuk memperbaiki banyak hal tuh. Itu saja. Iya. Jadi semacam apa namanya sudah dipercaya orang gitu. Iya. Karena tempat mengeluhnya begitu. Ada ini Pak, ada kejadian ini. Iya. Kalau orang bicara, ada saya tidak adil gitu. Iya, apalagi bicara Moro tuh. Iya. Bicara Morowali Utara, ketika ada rasa ketidakadilan pasti mereka cerita ke kami tuh. Jadi itu sudah melekat itu, Bro. Ada persoalan lahan, ada persoalan bantuan, ada persoalan anggaran, pasti mereka ceritanya ke kami. Jadi kalau bilang data, bilang informasi menumpuk itu di kami, bahkan tidak semua bisa terpublikasi tuh. Karena Morowali saya penasaran ini, Men. Apa namanya? Menli kan selain membantu orang gitu kan, tadi banyak yang mau mau melaporkan kalau ada ketidakadilan misalnya di pemerintah, baik bantuan, mungkin gaji dan segala macam. Nah, banyak orang mempercayakan Menli untuk dimuat gitu atau dibantu publikasi, dikritik lah itu. Tapi saya yakin pasti banyak juga yang tidak suka begitu. Oh, banyak. Teror itu ada saja biasa. Oh iya, ada. Bagaimana mau mengimbangi itu? Kalau orang yang tidak suka itu lebih banyak mungkin Om tuh. Lebih banyak. Karena apalagi kepuasan tuh. Iya, apalagi di Moro tuh macam-macam, jadi mulai di inbox sosial media itu, bahkan telepon tuh. Tapi masih normal tuh, cuma menyatakan tidak suka begitu tuh. Cuma kan kami juga kasih ruang untuk informasi itu berimbang, Om. Iya. Jadi informasi itu harus berimbang. Jadi itu yang kami coba jaga sekarang tuh. Agar pihak-pihak yang kami kritik itu tuh juga bicara di kami, memberikan penjelasan tuh. Itu yang kami jaga tuh supaya berimbang. Dan bagaimana kisah perjalanan hidup sampai masuk di sekolah kehidupan. Iya, sekolah kehidupan. Bahasanya orang itu. Dan tidak lagi. Sekarang sudah ada status warga binaan. Saya tidak menyebut napi karena pemerintah juga sudah mengganti itu, dan itu terlalu terlalu kejam. Iya, mendiskreditkan sekali kalau napi. Makanya dia kalau dibilang mantan napi kan Om ngeri dengan kejahatan tuh. Iya, betul. Dikira sejahat bagaimana sekali. Orang yang masuk di penjara kan itu orang bermasalah, tapi belum tentu semua penjahat tuh. Betul. Kalau orang bermasalah iya. Tapi masalahnya berbeda-beda, kemudian belum tentu juga dia penjahat, dan banyak orang-orang di sana yang lihat berubah tuh, banyak perubahan tuh. Betul. Makanya dibilang sekolah kehidupan. Betul. Nah, saya penasaran lagi yang satu ini, Om Hen. Apa namanya? Ini Om Hen kan udah ngurus banyak hal, banyak diurus. Urus media gitu. Terus tiba-tiba Om Henly ini mau urus kemanusiaan, ini mau urus hal-hal yang di luar, kalau saya pribadi di luar jangkauan saya. Mau terlibat di urusan-urusan kemanusiaan, misalnya penyiapan ambulans. Itu ada berapa ambulans saya lihat itu yang dibawa
apa namanya, koordinasi Om Henry itu ada punyanya, nanti disebutkan Fauzan, saya ingat saya ada kan Pak Fauzan, ada Pak Mardiman punya. Dan kebetulan kemarin kita waktu acara bukan warung ya, warung Sidrap, teman-teman, karena Om Henry ini juga masuk di jaringan media cyber setengah, dan sudah didaulat menjadi ketua bidang sosial divisi, dan kemanusiaan ya divisi sosial kemanusiaan JMS ISO Tengah. Nah itu yang saya mau tahu juga, apa yang bikin Om Henry, kalau orang-orang bilang tambah kerjaan begitu, mau urusan kemanusiaan ini, bagaimana awalnya, ceritakan sampai dipercaya sama Fauzan dan Pak Mardiman sana. Kita sebenarnya bukan kita yang paling penting yang membantu. Yang pertama karena mungkin pekerjaan itu saya senang melakukannya, karena ada kesenangan yang saya dapat di situ tuh. Kalau mau dipikir di beberapa kegiatan itu saya keluar juga membantu sedikit tuh. Tapi enak melakukannya menurut tuh. Puas ya, ada puas melakukannya, puas melakukannya, kemudian kayak banyak berkat begitu kalau kalau saya kasih keluar uang 300 menurut, pernah dalam satu hari itu ada berita yang ditulis, itu orang dia bayar 3 juta menurut. Saya tidak minta. Jadi maksudnya ada berkat-berkat dari situ justru menurut. Kalau ambulans itu yang paling membantu, kalau saya hanya mengkoordinasikan saja ambulans. Orang butuh, saya telepon ke timnya Fauzan. Kalau di Kolondale, kalau di Palu saya telepon ke Mardiman. Kalau di Morowali sudah ada hampir di semua tempat, belasan itu ambulans. Kalau kayak Fauzan ini memang sangat membantu. Ada Ahmad Daeng Mamala punya, sekarang ada orang tuanya punya, yang Haji Mus punya tuh. Jadi mereka kalau yang di Mamala, yang di Morot, mereka bantu full. Di Palu sini banyak kita bantu juga tuh. Dan sampai sekarang ini masih jalan normal. Hampir setiap saat itu, Mbak. Cuma orang ini kan yang menghubungi kami di relawan itu pasti orang-orang yang kesulitan. Betul. Apalagi duka tuh. Jadi hampir setiap saat saya itu dihubungi. Hampir setiap hari, Om. Saya penasaran juga nih, Om. Apa yang bikin Fauzan dan Pak Mardiman percaya sama Om Henry mengurus ini? Kan ini soal kepercayaan ini kan susah-susah gampang ini mau menugaskan orang. Betul. Kalau kayak Fauzan Mamala itu dia pesan, kalau ada orang butuh ambulans, telepon ke supirnya langsung kalau saya yang telepon tuh. Jadi Fauzan itu mungkin 2 menit saja orang telepon ke saya telepon ke supirnya, langsung bergerak ya. Cepat sekali responnya. Pokoknya itu bahasanya Fauzan tuh. Jadi pokoknya kalau orang di Kolondale di rumah sakit, mau sakit atau orang jenazah mau diantar sampai ke Makassar, telepon saja dia. Sopirnya tuh. Jadi sopir itu dia kasih standby 4. Itu standby terus 24 jam. Jadi begitu saya dapat informasi dari orang, karena nomorku yang tersebar tuh, saya dapat kebanyakan informasi dari orang, kemudian saya telepon, langsung jalan. Karena dia percaya, mungkin dia sudah kasih tahu ke sopirnya juga tuh kalau saya yang kontak. Jadi itu sangat membantu sekali tuh. Kalau di sini juga seperti itu, Mbak. Kalau saya yang telepon supirnya MDS, mereka kan punya sendiri, wilayah-wilayah, kemudian tempat, telepon langsung jalan. Tidak lagi koordinasi dengan MDS, karena MDS sudah percaya tuh. Kita langsung jalan mereka. Jadi mungkin karena cepatnya, karena mengurangi biayanya keluarga juga. Tapi memang yang dilema akhir-akhir ini, Om Bron, jangan sampai kegiatan-kegiatan kami ini mengganggu, atau maksudnya bagaimana
Ini kan ada teman-teman juga yang jasa. Oke. Mereka ada teman-teman yang kenal baik. Betul. Mereka juga ini cari hidup, mencari makan di sana. Usaha ya. Usaha di sana yang harus kita yang harus kita jaga. Betul. Makanya saya bilang kalau pemerintah tidak bisa kurangi, mereka subsidi orang tuh supaya tidak mengganggu juga yang jasa ini, karena memang yang jasa ini Om Ron lebih bagus. Kalau dari apa pelayanannya, fasilitasnya lebih bagus. Tapi saya yakin Om Hen, apa namanya? Adakah Om Henly di satu titik gitu ya? Tiba-tiba misalnya karena terlalu banyak tekanan orang menghubungi apa, kemudian seperti mumet dan akhirnya kayak mau mundur begitu ya? Kalau pernah saya matikan HP itu Om Ron. Ya, karena terlalu banyak. Tidak, karena aduh masih pagi-pagi saya ditelepon baru orang sama sekali tidak ada biayanya Om Ron mau pulang. Oke. Dia bilang Pak, uangku cuma 150 atau 200 ya. Ntar jutaan dibutuh ke sana tuh untuk karena dia hitung BBM kilometer BBM Om Ron tuh. Kilometernya belum ada jasa sopirnya begitu ya. Iya. Jadi saya bilang, saya kasih mati HP itu. Tapi gelisah juga saya Om Ron. Saya kasih hidup kembali, pas saya hidup saya lihat panggilan tak terjawab, akhirnya saya kesana tuh. Jadi kalau saya hindari, justru gelisah saya Om Ron. Tapi kan apa namanya, dengan ada kejadian seperti itu kan orang tidak ada biaya, tapi ternyata ada solusinya. Itu bagaimana mengatasinya? Kalau soal pasti solusi ada jalan-jalan saja. Ada jalan. Itu orang Om Ron ke Morut biasa butuh 2,5 juta. Oke. 2,5 juta. Dia punya uang 200.000. Saya mau tidak mau harus, paling kalau saya tuh membantu 100-200 ribu. Oke. Masih banyak ini butuh. Orang-orang yang saya hubungi itu kayak Ristan Palesa, Ibu Ketua DPRD, Bu Warda dan Mamal, paling sering saya hubungi. Fausan Mamal. Jadi mereka lah yang tutup itu biasanya. Iya. Saya bilang, ibu itu kadang pernah saya hubungi sebentar kurang sehat, saya kasih tahu ajudannya, ini ada jenazah mau dibawa pulang, saya bilang kasih tahu dulu ibu. Biar dia sakit, maksudnya kasih tahu, saya paksa begitu. Oke. Karena saya pikir cuma sama mereka ini saya mau minta tolong Ibu Helen. Saya bilang, tolong kirimkan dulu saya 1 juta untuk ini, tambah ini tuh. Iya, oke. Jadi mau itu yang sering. Kalau saya tidak bicara seperti itu, mau dapat dari mana? Betul. Kadang juga ada orang-orang lain yang bantu 500, 1 juta, ada untuk tambah itu. Ada beberapa teman-teman seperti Septiawan, kemudian ada beberapa teman-teman di DPRD Morut juga, itu ada banyak yang membantu kalau pas ada rezeki mereka bantu supaya lancar tuh. Betul. Kalau ada yang butuh itu, karena memang rata-rata jutaan dibutuhkan. Iya, kalau hitungannya per kilometer minimal ada bensinnya dan sopirnya toh. Iya, jadi saya suruh jalan ambulans itu kadang-kadang belum ada uang, jalan saja tuh. Nanti di perjalanan saya kirim tuh. Yang penting sampai di Parigi bensin tuh. Cukup dulu. Iya, 200 bensin sampai sudah terisi. Di jalan itu baru rata-rata begitu, Ron. Karena jarang mau terkumpul semua langsung. Dengan apa namanya, responnya orang lah gitu. Kalau responnya orang positif Om Ron. Kalau keluarga apalagi istri juga kan kegiatan pelayanan dia tuh, keluarga mendukung. Kalau responnya orang baik Om Ron, makanya kita masih terus jalankan tuh. Tapi yang penentu mereka ini yang punya ambulans tuh. Kalau orang seperti Fausan Mamal tidak ada, susah juga kita Om, karena mereka ini yang memang dari awal mensupport gitu ya. Iya, mensupport, dan mereka yang punya ambulans, punya dana. Dr. Mardiman, di mana-mana dia punya ambulans, dia mau tambah lagi itu. Ini sangat membantu. Jadi kita hanya membantu komunikasinya supaya tidak susah orang tuh. Betul. Itu saja. Nah, ini mungkin yang terakhir Om ya. Selain urus ambulans, saya lihat sibuk-sibuk juga nih urus rumah ibadah di beberapa rumah ibadah di Morut. Saya bantu pasir. Itu bagaimana itu ceritanya sampai terbersit lagi harus melakukan itu? Dulu kan saya punya komunikasi bagus dengan banyak teman-teman yang penyedotan pasir tuh. Awalnya saya kasih tahu itu.
ke rumah ibadah di kampungku Om Ron. Kalau cuma bahasaku agak keliru jadi bahasaku saya bilang kalau gereja butuh pasir hubungi saja saya. Terus tiba-tiba gereja lain padahal sebenarnya awalnya itu gereja di kampung, tapi setelah gereja lain terlama muncul inbox kayak butuh tehel kemarin di masjid juga, di musola, di pondok pesantren, di gereja beberapa. Akhirnya saya pikir karena kita ada iklan biasa tuh, pendapatan iklan, kemudian jadi kayak pasir 650.000 itu kita sisihkan sedikit, kemudian yang punya penyedotan juga membantu kan. Pakai jaringan yang ada lah. Iya, dimanfaatkan itu. Ada juga kayak Pausan kemarin bantu juga, ya mereka ini yang bantu. Ada Arif juga bantu. Jadi sampai sekarang itu masih banyak yang kurang Om Ron kalau di rumah ibadah. Asal jangan minta yang lain-lain, jadi karena kalau pasir masih bisa diupayakan. Karena kalau minta yang lain-lain, kalau minta doi, bukan kita sama-sama ini. Maksudnya banyak kasihan yang kasih masuk proposal kadang Om Ron. Saya bilang kalau saya ini pejabat Om Ron, bukan hanya murid dan morowali saya urus tuh. Karena kita tahu lah posisi kita juga. Kita juga jadi saya hanya menyampaikan kalau ada peluang saya kasih tahu Om Ron. Karena pejabat juga itu kalau kita jual-jualin proposal lama-lama bosan juga lah. Iya, karena banyak sekali Om Ron. Jadi saya bergerak di wilayah yang saya mampu tuh. Kalau kayak pasir itu mudah-mudahan lah, karena kalau kayak pasir itu bisa kita jangkau Om Ron tuh. Kalau 1 bulan 1 red boleh lah. Ring. Karena mereka yang punya pasir juga, yang punya penyedotan membantu juga Om Ron. Memang masih banyak sekali kebutuhan kalau di rumah ibadah Om Ron. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan di Murut ini juga saya terpanggil untuk sisihkanlah sedikit. Saya rasa kalau setiap 2 bulan atau 3 bulan mereka sisihkan juga ke masjid, itu masih banyak sekali yang butuh bantuan di wilayah Lingkar Tambang, gereja. Jadi sebenarnya keberhasilan sebuah desa yang di Lingkar Tambang itu dilihat saja dari rumah ibadahnya Om Ron. Salah satunya. Yang pertama itu rumah ibadahnya harus bagus. Karena orang mau sholat, dia punya tempat harus bagus. Iya, harus bagus tuh. Rumah ibadah gereja tuh harus lengkap. Sebenarnya itu kalau wilayah Lingkar Tambang sudah harusnya tidak jadi persoalan. Masih terus kita juga coba sedikit-sedikit bantu. Baik. Ini teman diskusi saya yang saya kira bisa jadi inspirasi buat orang lain, orang banyak gitu. Yang berbuat baik tidak harus menunggu harus jadi orang sukses dulu. Iya, semua orang punya. Yang penting ada keinginan dulu, niat baik. Iya. Apalagi di Murut kan saya pikir daerah yang kaya tuh, jadi banyak ruang di sana kan. Banyak ruang. Kita juga ini bukan karena kita punya uang, tidak. Baik. Ya, karena kita punya akses komunikasi yang bagus tuh. Itu yang saya pakai saja mungkin. Oke, amin. Terima kasih. Tetaplah melakukan hal-hal yang baik untuk orang banyak. Amin. Terima kasih, Bang. Baik, saya Ari. Terima kasih teman-teman penonton podcast teman diskusi saya. Kita akan bertemu lagi dengan narasumber lain, teman diskusi saya berikutnya. Sampai waktu lagi.